Halo teman-teman semua, selamat datang di Caklapots, cengkrama singkat berbobot. Selamat datang Cakra Muda di podcast edisi spesial PPAK Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2021. Bertemu dengan saya, Jena Mona Pratama yang biasa dipanggil Jena, yang akan memandu teman-teman semuanya nih untuk mencari tahu lebih lanjut dan mengenal lebih dalam tentang apa aja sih yang ada di lingkungan Fakultas Hukum UNES ini. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa tentunya yang sudah ada di hadapan saya nih. Ada dua orang yang sangat ganteng dan cantik, yaitu Mas dan Mbak tentunya ya, karena ganteng dan cantik. Nah, mereka adalah bagian dari Duta Fakultas Hukum UNES periode tahun 2020-2022. Di sini kita akan membahas apa aja sih yang ada di Duta Fakultas Hukum UNES itu sendiri. Nah, ada pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu dengan Mas dan Mbak yang ada di depan saya ini. Silakan Mas dan Mbak mungkin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nova Erlangga Fadi, biasa dipanggil Mas Vano. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 3 program kelas internasional. Oke, mungkin Mbaknya? Oke, perkenalkan nama saya Angelika Aurelia Fani, biasa dipanggil Angel. Asal saya dari Semarang. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang semester 4. Oke, thank you Mas Vano dan Mbak Angel ya. Tadi kan Mbak Angel asalnya dari Semarang nih. Kalau Mas Vano sendiri asalnya dari mana nih Mas Vano? Saya berasal dari kota Tangerang, Provinsi Banten nih Mas Dina. Oke, nah buat teman-teman Cakra Muda, kalau semisal ada yang dari daerah Tangerang atau Semarang, kalau semisal kepo nih mau nanya-nanyain tentang Duta FH UNES, mungkin bisa ke Mas Vano dan Mbak Angel ya untuk menanyakan lebih lanjut. Nah mungkin di sini aku pengen ngobrol-ngobrol terkait Duta Fakultas Hukum UNES nih, karena kan Duta Fakultas Hukum UNES tuh sudah sangat terkenal ya di lingkungan Fakultas Hukum UNES dan biasanya orang-orangnya juga famous dan cantik-cantik, ganteng-ganteng juga. Kadang kayak aduh aku tuh insecure gitu ngelihat mereka gitu. Nah mungkin di sini aku mau menanyakan terkait Mas dan Mbak ini kalau sekarang ini di tengah pandemi online, di tengah pandemi dan kuliah online, tentunya kan tetap masih ada kesibukan-kesibukan karena kan Mbak dan Mas ini bagian dari Duta FH UNES. Nah, aku mau tahu dong kesibukan Mas Vano dan Mbak Angel di dalam atau di luar Duta FH UNES gitu. Mungkin dari Mas Vano dulu silahkan. Oke, kalau selama masa pandemi ini kan kita memaksa diri kita untuk melakukan kegiatan secara daring ya Mas Dina. Oke. Jadi untuk kesibukan saya pada saat ini cuma berkuliah, sama seperti Mbak Angel. Di samping itu saya juga aktif mengikuti beberapa webinar yang diadakan oleh Fakultas Hukum. Oke, untuk Mbak Angel sendiri? Kalau untuk saya sendiri kurang lebihnya sama seperti Mas Vano, mengikuti perkuliahan online di rumah, kemudian juga webinar-webinar dari rumah juga. Untuk kesibukan di rumah sendiri, saya lebih banyak untuk menghabiskan waktu dalam memasak. Wede, ya bener banget sih. Fun fact ya untuk Mbak Angel ini dia adalah salah satu wanita yang sangat hebat dalam memasak gitu dan kayaknya juga makanannya enak-enak banget nih Mbak. Nah mungkin karena kan Mbak Angel dan Mas Vano ini perwakilan dari Duta FH UNES ya. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang Duta FH UNES itu seperti apa sih dan apa sih Duta FH UNES gitu. Silakan dari Mbak Angel mungkin. Oke, kalau dari saya sendiri, saya percaya pasti teman-teman mahasiswa baru angkatan 2021 ini hebat-hebat ya, pasti nggak tahu gambaran umum Duta itu seperti apa. Kurang lebihnya untuk Duta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sendiri itu tidak jauh berbeda dengan duta-duta yang lain. Nah mungkin dari Mas Vano gimana? Kalau menurut saya mungkin Duta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang itu nggak beda jauh sama istilah putra-putri kampus, di mana itu merupakan mahasiswa yang merepresentasikan dari Fakultas Hukum itu sendiri yang dididik di mana bertujuan untuk menjadi role model untuk mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Oke, nah Mas Vano dan Mbak Angel ini kan pernah mengikuti Duta FH UNES. Nah itu mungkin aku mau nanya prestasi apa sih, mungkin langkah apa setelah kalian mengambil Duta UNES itu? Apakah kalian ikut lomba-lomba lagi kah atau ikut apa yang di daerahnya masing-masing kayak gitu, lomba-lomba di daerah masing-masing? Mungkin dari Mas Vano dulu. Baik Mas Jena, karena kebetulan saya dan Mbak Angel itu dipercaya untuk menjadi juara 2 di Fakultas Hukum UNES. Kami memiliki kesempatan bersama juara 1 maju ke tingkat Universitas Negeri Semarang, Duta tingkat Universitas Negeri Semarang. Dan alhamdulillah saya dipercaya untuk mendapatkan gelar juara 2 putra Duta Universitas Negeri Semarang. Di samping itu saya juga berhasil masuk dalam jajaran finalis duta wisata di kota saya.
Waduh, mantep banget nih Mas Wano. Aku semakin insecure gitu ngelihat prestasi-prestasinya yang kayaknya mantep banget dan iyalah pasti nggak salah juga lah kalau milih Mas Wano ya. Nah, kalau mungkin dari Mbak Angel sendiri gimana? Oke, selain kemarin kita dipercaya untuk masuk ke duta UNES, duta universitas, ada juga prestasi-prestasi lain dari duta-duta kami. Ada yang kemarin menjadi finalis dari salah satu ajang hijabhan di Kota Tangerang, dan juga ada lagi dari kakak tingkat yang jadi duta itu juga mengikuti foto hijabhan juga kebetulan. Oke, berarti kalian ini nggak cuma terkenal tapi prestasinya juga sangat luar biasa ya. Jadi nih buat teman-teman Cakra Muda nih, kalau misal pengen ikutan duta juga nih, bisa nanti menghubungi atau mungkin kontak-kontakan sama Mas Vano dan Mbak Angel lah kayak gitu. Nah, dari prestasi yang diraih ini, mungkin Mas Vano atau Mbak Angel bisa ngasih tahu teman-teman Cakra Muda yang ada di rumah, keuntungan apa sih yang didapat kalau misal mereka join atau ikut di Duta Eva UNES kayak gitu. Mungkin dari Mbak Angel terlebih dahulu. Keuntungan yang pertama pastilah pengalaman ya Mas. Karena pengalaman itu bakalan menjadikan pembelajaran untuk kita ke depannya. Kita juga bisa dapat pengalaman jadi duta itu seperti apa. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang loh. Kece banget kayaknya. Kemudian ada pengalaman-pengalaman lain yang mungkin kita lebih membuat kita lebih berpengalaman dalam bidang, mungkin kalau zaman sekarang kan webinar ya Mas. Webinar kan kita bisa berkesempatan jadi MC, jadi moderator, jadi narasumber atau lain sebagainya. Oke, kalau dari Mas Vano gimana? Kalau menurut saya keuntungan itu banyak ya. Salah satunya mungkin public speaking, di mana seorang duta itu pasti dikenal bagaimana cara berbicara yang bagus, bagaimana dia menyampaikan pesan, bagaimana orang tersebut menjelaskan mengenai fakultas hukum sendiri, itu juga dinilai. Di mana duta itu harus improve public speaking-nya, dari yang sebelumnya tidak bisa harus belajar mengenai public speaking. Di samping itu juga duta itu kan tidak hanya dari angkatan kita aja ya, Angel ya 2019, tapi itu juga dari lintas angkatan. Dimana itu bukan relasi pertemanan kita, jadi kenal nih teman-teman dari kakak kelas kita atau mungkin dari kelas kita yang ikut duta FH UNES juga. Oke, berarti memang untuk Duta Eva UNES ini tidak dibatasi ya, maksudnya dibatasi cuman jadi malah makin nambah relasi gitu ya. Oke, mungkin tadi kan sempat nih Mbak Angel menyinggung terkait pengalaman ya, tentunya menambah pengalaman. Nah, mungkin aku kepo nih, atau mungkin teman-teman Cakra Muda yang ada di rumah juga penasaran, pengalaman yang didapat dari Duta FH UNES itu apa aja sih gitu. Mungkin dari Mas Vano, silakan. Baik, kalau dari saya pengalaman tentu banyak ya mestinya ya. Kalau diceritakan mungkin nggak akan habis ya. Tapi pengalaman yang sangat berkesan buat saya itu ketika saya harus menjadi MC dan moderator. Ini merupakan kali pertama saya join di Duta yang merupakan ajang dari pageant, di mana saya diamanati untuk menjadi MC dan moderator di berbagai webinar yang akan datang. Itu menurut saya pengalaman yang sangat berkesan dan juga luar biasa ya untuk kita ya. Kalau dari Mbak Angel sendiri? Kurang lebihnya sama untuk pengalaman menjadi MC, moderator, dan juga lain sebagainya. Pengalaman yang benar-benar berkesan itu karena feel untuk dudukannya. Feel dudukan pasti ada ya. Iya. Oke, berarti memang pengalaman yang kalian punya juga luar biasa juga ya, dan pastinya makin banyak itu loh pengalaman-pengalaman, apalagi yang terkait MC ya. Dan aku juga ngerasa insecure lagi nih kalau ngebahas tentang MC, karena aku juga sangat tertarik di dunia per MC-an dan public speaking juga. Aku pengen ngelatih public speakingku gitu. Nah, mungkin tadi kan kita udah membahas sedikit terkait Duta Eva UNES. Nah, kalau boleh tahu mungkin Mas Vano atau Mbak Angel bisa ngasih tahu teman-teman Cakra Muda yang ada di rumah, gimana sih caranya join Duta Eva UNES gitu? Apa aja sih persyaratannya? Mungkin boleh dikasih tahu dari Mbak Angel mungkin? Untuk persyaratan pemilihan Duta Eva UNES tahun kemarin, tahun saya itu minimal semester 3. Yang pastinya adalah mahasiswi atau mahasiswa Fakultas Hukum ya Mas ya. Kemudian juga IP-nya itu biasanya ada batasan minimal untuk IP, dan juga ada bakat-bakat lain juga tuh. Kalau dari Mas Vano sendiri gimana? Kalau dari saya yang pasti sama seperti yang Mbak Angel bilang, bahwa yang pertama nih harus masuk ke UNES dulu, Fakultas Hukum Universitas sekarang. Itu yang pertama. Kemudian memiliki tinggi badan dan berat badan yang sesuai dengan tinggi badan kriteria ya Mbak Angel ya. Kemudian ada minimal IPK-nya, kalau tahun kita dulu itu minimal 3 baru bisa daftar. Kemudian hanya berlaku untuk mahasiswa semester 3 dan 5. Oke. Nah, ini mungkin jadi salah satu pertanyaan besar juga ya buat aku dan teman-teman Cakra Muda yang ada di rumah. Apakah kalau jadi duta itu harus cantik dan ganteng nggak sih? Gitu loh. Nah, mungkin dari Mas Vano gimana nih pendapatnya? Kalau dari mulut saya, cantik dan ganteng itu relatif ya. Tapi bagaimana kita membangun personal brand kita, bagaimana kita berpenampilan, itu menjadi hal yang penting.
Karena dari menjadi duta itu kan tidak hanya seorang yang berpenampilan menarik, tapi harus juga memiliki wawasan. Ada juga mungkin 4B yang terkenal ya, brand, beauty, behavior, sama brave. Jadi bagaimana bertingkah laku, bagaimana bisa memiliki public speaking yang bagus, wawasan yang luas. Jadi nggak melulu soal penampilan. Dan penampilan itu nggak harus yang cantik dan ganteng kok, tapi berpenampilan rapi dan menarik. Karena banyak orang cantik dan ganteng, tapi dia tidak paham bagaimana cara berpenampilan. Gitu Mas Yana. Mungkin dari Mbak Angel gimana? Udah lengkap banget yang disampaikan Mas Vano ya. Saya mungkin menambahkan, ya benar tadi kata Mas Vano bahwa cantik dan ganteng itu relatif. Jadi bagaimana kita membuat cantik dan ganteng itu dari berbagai sisi. Misal dari sisi pendidikan, sisi juga soft skill yang dia punya, dan lain. Oke tuh teman-teman Cakra Muda dengar, kalau misal kalian mau jadi duta FH UNES, nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng, nggak perlu merasa insecure, yang penting kalian punya soft skill dan pendidikan yang atau ilmu yang kuat, kalian bisa langsung gabung aja di duta FH UNES nih. Oke, karena kan tadi udah kita terlalu serius nih kayaknya. Aku punya games buat Mbak Angel dan Mas Vano. Nanti aku bakal ngasih kita main pernah nggak pernah nih, dan aku bakal nyampein beberapa pertanyaan. Oke, siap ya? Oke, ini untuk propertinya, silakan. Nah, nanti di sini aku bakal ngasih beberapa pertanyaan buat Mas dan Mbak. Nanti mungkin ketika aku setelah menyampaikan pertanyaan itu, atau mungkin menyatakan pendapat itu, kalian langsung jawab pernah atau tidak pernah ya. Oke, mungkin pernyataan atau statement pertama, pernah atau nggak pernah merasa gugup di depan juri? Wah, pernah ya dua-duanya. Kalau boleh tahu kenapa tuh gugup, kenapa nih? Dari Mbak Angel mungkin. Kalau gugup pastinya ya, karena jujur untuk duta Fakultas Hukum sendiri itu merupakan pijat pertama saya. Jadi saya sebelumnya itu saya belum pernah untuk mengikuti ajang-ajang serupa, dan ini merupakan ajang pertama saya, jadi pastinya gugup, apalagi juri-jurinya itu sangat-sangat menegangkan sekali ya. Oke, karena deg-degan juga ya gitu. Oke, kalau dari Mas Vano gimana? Sama sih mungkin seperti Mbak Angel, karena duta FH itu merupakan ajang pageant pertama yang saya ikuti, di mana saya sebelumnya belum pernah mengikuti ajang-ajang seperti ini. Dan yang paling tadi deg-degan itu kan ketika ditanya juri ya, itu benar banget. Karena saya berpikir ketika juri itu memberi pertanyaan, jawaban kita lah menentukan apakah kita bakal masuk jadi pemenang, atau mungkin runner up, atau mungkin dua besar. Itu yang menentukan, itu yang bikin kita deg-degan ya. Oke, mungkin langsung ke statement yang kedua ya. Pernah atau nggak pernah ngerasa insecure sama finalis lainnya? Waduh, dua-duanya pernah juga ya. Coba bisa dijelaskan kenapa insecure-nya, dan ya mungkin bisa biar teman-teman Cakra Muda juga tahu. Mungkin dari Mas Vano dulu. Oke, tapi di sini insecure bukan dalam konteks negatif ya, tapi di sini membandingkan bahwa ada finalis lain yang lebih stand out mungkin, atau mungkin wawasan yang lebih luas. Di situ saya melakukan comparison dengan diri saya. Dan saya percaya bahwa setiap orang itu unik kan. Di situ kadang saya mulai insecure kayak, oh dia jauh lebih baik, apakah dia yang menang? Tapi saya balik lagi, setiap ajang punya kriteria tersendiri untuk menangnya. Betul banget. Oke, kalau dari Mbak Angel gimana? Kalau insecure sendiri pasti ya, karena jujur finalis-finalis dari duta kemarin itu sangat-sangat sangat-sangat berbakat, sangat-sangat pintar, sangat-sangat pokoknya saya tuh merasa bahwa kok kayaknya kompetitor yang lain kok lebih jago nih. Oh iya, benar-benar. Lebih cantik, Iya. lebih pintar, Iya. lebih soft skill-nya tuh kelihatan banget gitu. Itu yang membuat Oke. Tapi kan walaupun kalian insecure, tapi tetap kalian memegang juara 2 putra dan putri ya, sepasang lagi. Oke, mungkin bisa lanjut ke statement yang ketiga. Pernah atau nggak pernah kalian mendapatkan stigma negatif dari orang lain? 1, 2, 3. Pernah ya? Waduh, kalau boleh tahu nih, aku kepo nih. Kira-kira stigma negatif yang dikeluarkan dari orang lain itu apa? Dari Mbak Angel mungkin? Oke, kalau untuk stigma negatif tentang duta ya Mas? Iya, tentang duta tentunya. Jadi gini, ada orang yang beranggapan bahwa duta itu, wah kamu anaknya kampus, kamu anaknya dosen, kamu anaknya itu ya biasalah ya, pasti kan ada problem. Ya yang stigma negatif ya jelas itu. Oke. Tapi tetap jadi motivasi lah untuk berkembang ya di duta FH UNES ini. Kalau dari Mas Vano gimana? Kalau dari aku setuju banget sama pendapatnya Mbak Angel, karena di duta itu pasti beberapa kali saya mendapat informasi bahwa kayak ada omongan yang mengatakan bahwa duta nih pasti dapat nilai tambahan dari dosen. Oke, iya. Kayak awal-awal. Padahal tuh enggak juga ya Mbak Angel, itu tergantung dari kita di kelas gimana. Karena kalau duta itu profesional. Ketika duta ya kita duta, ketika di kelas ya tidak ada beda antara duta dan mahasiswa biasa. Oke.
Oke, terkait stigma negatif berarti memang pasti ada lah ya. Namanya juga apalagi netizen nih banyak banget mulut-mulutnya yang kadang tajam tapi nggak apa-apa, selalu bisa dijadikan motivasi lah buat perkembangan diri kita. Oke, mungkin selanjutnya nih statement keempat. Pernah atau nggak pernah kaki gemeteran ketika di depan panggung? Pernah juga ya dua-duanya. Coba aku mau tahu dong, di mana sih dan kapan gitu ketika kaki kalian gemeteran itu? Kalau boleh tahu. Kalau untuk kaki gemeteran sebenarnya nggak hanya kaki ya mas, Ya. jadi dari sekujur tubuh itu gemeteran semua. Oke. Itu waktu kita mengikuti pemilihan duta UNED, Oke. itu benar-benar tegang banget. Kalau dari Mas Vano kapan tuh Mas? Kalau aku sama sih seperti Mbak Angel, karena pas pemilihan duta kampus itu kan kita mewakili fakultas, jadi ada nama fakultas yang kita bawa. Ya. Itu benar-benar ketika naik panggung tuh udah bukan gimana lagi ya. Iya. Aku tuh udah salah mas, pastiin aja kayak udah nggak ada tulangnya gitu. Iya Itu pasti. kita benar-benar deg-degan banget sih. Wah, itu teman-teman Cakra Muda, kalian berarti harus siapin mental dari sekarang kalau misal kalian mau ikut Duta Eva UNES, karena setelah kalian lolos dari Duta Eva UNES ini bisa aja nanti kalian dikirim atau dijadikan kandidat untuk lanjut ke Duta UNES, teman-teman. Oke, mungkin di statement selanjutnya itu ada, aku mau nanya nih, pernah atau nggak pernah bingung saat memberikan penampilan? 1, 2, 3. Pernah juga ya? Pernah. Mungkin dari Mas Vano, kenapa nih bingungnya terus kayak, aduh aku harus nampilin apa ya? Itu tuh kira-kira kapan ya? Pernah sih pas di duta pasti kita dituntut untuk memiliki bakat yang kita tunjukkan ke dewan juri. Di situ saya mengalami bingung, aduh bakat apa yang harus saya tampilkan, karena pada saat itu saya belum benar-benar mengenal diri saya. Tapi di situ saya belajar untuk mengenal diri saya lebih. Oke, kalau dari Mbak Angel sendiri gimana? Kurang lebihnya sama kayak Mas Vano. Jadi waktu pemilihan itu pastilah kita disuruh menunjukkan bakat kita. Kalau untuk kita kemarin video unjuk bakat ya Mas ya. Iya. Video unjuk bakat, dan itu di situ kita mikir, wah bakat apa ya yang kira-kira kita tunjukkan yang kiranya bisa membantu kita untuk menang kan gitu. Namanya kompetisi kan pasti berlomba-lomba untuk menang ya Mas. Jadi di situ. Tapi aku yakin sih kalau kalian ini juara 2 putra putri berarti kan bakat-bakatnya juga pasti hebat gitu loh. Apalagi fun fact nih Mbak Angel ini tadi pinter masak juga ya. Bisa nih nanti kalau mau ikutan ajang-ajang masak di TV-TV lah kayak gitu. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Pernah atau nggak pernah kebelet kencing ketika di atas panggung? 1, 2, 3. Gak pernah. Oh ini beda nih loh. Tadi kan pernah terus ya dua-duanya, sekarang beda nih. Mungkin dari yang gak pernah dulu. Kok bisa sih? Padahal kan kadang suka karena gugup itu kan. Tapi kok Mas Vano bisa gitu. Kalau saya tipikal orang yang overthinking. Jadi selalu saya menyiapkan hal-hal untuk mempreventif ketakutan saya. Jadi ketika saya sebelum masuk panggung, sebisa mungkin saya akan kamar kecil. Saya akan mempersiapkan hal sedetail mungkin gitu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti minum air terus tadi. Oke, memanage waktu dulu lah biar nggak terjadi apa-apa di tengah penampilan gitu lah. Nah, kalau dari Mbak Angel sendiri itu kapan dan gimana sih cara menyiasatinya, cara menyiasati hal itu gitu loh? Kalau kapannya ya itu ya Mas ya pas pemilihan duta UNES itu ya. Oke. Karena saking groginya, saking tegangnya. Walaupun kita udah memanage kayak Mas Fan tadi memanage-nya berhasil ya. Kalau itu berhasil. Jadi udah dipersiapin gitu. Gak boleh gimana-gimana. Tapi masih aja kebelet Mas, gak tahu kenapa ya. Mungkin karena tolakan dalam diri saya, mungkin karena terlalu tegang jadinya seperti itu. Tapi acaranya selesai sampai akhir kan? Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, mungkin cukup itu untuk ice breakingnya lah. Nah, mungkin aku sekarang mau nanya nih, atau mungkin dari Mas Vano sama Mbak Angel, mau memberikan pesan untuk mahasiswa baru Fakultas Hukum atau mungkin untuk teman-teman Cakra Muda yang ada di rumah, gimana sih maksudnya biar nanti teman-teman Cakra Muda tuh semangat kuliahnya atau mungkin semangat untuk ikut organisasinya. Nah, mungkin dari Mbak Angel terlebih dahulu. Mungkin saya berpesan untuk Cakra Muda, jangan lupa tetap penuhi kewajiban kalian sebagai mahasiswa, ikuti perkuliahan dengan baik, dan juga ikuti berbagai organisasi sesuai minat dan bakat kalian, karena itu bakal nantinya akan menambah atau mensupport cita-cita kalian nanti. Cita-cita kalian mau jadi apa, kalian memiliki soft skill yang lebih di bidang apa, itu harus diasah terus. Oke, thank you ya Mbak Angel. Mungkin kalau dari Mas Vano gimana nih pesannya? Kalau dari saya, pertama mungkin saya mau mengucapkan Sugeng Rawu selamat datang ya buat mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pesan saya untuk kalian, enjoy the moment, menikmati masa-masa perkuliahan kalian.
ikuti webinar sebanyak-banyaknya, cari informasi seluas-luasnya, perbanyak ilmu, kenali diri kalian, perbanyak pelatihan soft skill, karena saya percaya masa muda itu tidak akan pulang dan kalian akan merindukan masa-masa muda. Betul banget. Nah, kalau misal teman-teman ada yang kepo atau mau ngepoin Duta FH UNES, itu lewat mana sih Mas, Mbak? Kira-kira kalau boleh dikasih tahu dan sekalian promosi nih ke teman-teman Cakra Muda gitu lah. Dari Mas Mano gimana? Kalau dari mau teman-teman di rumah penasaran soal Duta FH UNES, bisa aja langsung follow Instagram @Duta FH UNES, atau mungkin bisa tanya langsung ke Instagram aku @panoe dan Angel @angelica_nyo. Oke, buat teman-teman Cakra Muda yang kepo terkait Duta FH UNES atau ingin menanyakan lebih lanjut nih, nanti bisa langsung kepoin aja di IG Duta FH UNES ya. Iya. Dan IG-nya Mas Vano dan Mbak Angel. Kayak gitu. Wah, luar biasa banget nih pembicaraan hari ini, apalagi ditemenin sama narasumber yang kece, hebat, ganteng, cantik, pinter juga. Nah, sebelumnya aku ucapkan terima kasih buat Mas Vano dan Mbak Angel yang sudah berkenan untuk hadir di podcast kami dan mau sharing-sharing nih terkait Duta FH UNES kayak gitu. Tapi sayang banget Dika, kita udah di penghujung acara dan harus berpisah. Padahal masih banyak banget nih yang pengen aku obrolin dan aku ulik terkait Duta FH UNES ini. Tapi mungkin next time kita bisa ketemu lagi lah di podcast-podcast selanjutnya ya Kak. Nah, buat mahasiswa baru Cakra Muda Nirwasita, jangan khawatir karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru lagi dengan pembicara yang gak kalah keren. Jadi tetap ikutin terus channel YouTube kita. Saya Jena Maulana Pratama, mohon pamit undur diri. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton podcast ini. See you in the next podcast. Bye-bye.